Hai Yorobun, and welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas salah satu novel indie yang sebenarnya sudah aku selesaikan jauh-jauh hari sebelumnya. Cuma waktu itu bertepatan dengan pilkada dan aku jadi KPPS. Sombong banget gitu, jadi KPPS abdi negara. Cuma memang agak sibuk sih waktu itu karena kan persiapan untuk bikin TPS, penghitungan suara dan lain sebagainya. Terus setelahnya juga aku ada beberapa persiapan buat PK, terus ada job juga. Jadi baru hari ini aku bisa bikin video, bahkan masih ada banyak video-video lain yang menumpuk di galeri dan belum sempet aku edit. Tapi nggak apa-apa lah ya. Mari kita move on dan kita bahas bukunya. Jadi ini dia novel indie yang aku baca. Judulnya itu The Black Hole, volume 1 dan volume 2, karyanya Djovan Rizky. Nah, buat teman-teman yang penasaran kira-kira bukunya ini bercerita tentang apa dan bagaimana impresi aku setelah baca bukunya, please keep on watching. Di buku ini kita akan mengikuti kisah dari tokoh utamanya, yaitu Shade Glare, di mana dia berasal dari planet Sanivia. Diceritakan bahwa Shade ini menyamar di bumi menjadi salah satu guru SMA swasta Pancasila untuk mencari tahu seseorang yang menjadi kunci dari planet Sanivia dalam menghadapi invasi planet Vigard. Karena orang tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar sebagai pengendali lubang hitam. Dan di SMA swasta Pancasila, ada salah satu murid bernama Bayu Pratama yang diduga sebagai pengendali lubang hitam itu tadi. Sedangkan untuk buku keduanya yang ini bercerita ketika Shade akhirnya berhasil menemukan si pengendali lubang hitam itu dan berusaha untuk terus melatih kekuatan tersebut sehingga bisa segera dibawa ke planet Sanivia. Namun Shade juga dihadapkan dengan salah satu murid dan rekan gurunya yang mulai curiga serta berusaha untuk terus mengorek informasi tentang jati diri Shade yang sebenarnya. Kira-kira siapa sih pengendali lubang hitam itu? Berhasilkah Shade melatihnya dan menghadapi kekacauan yang terjadi baik di bumi maupun di planet Sanivia? Teman-teman bisa tahu jawabannya dengan membaca kedua buku ini. And now sekarang kita akan masuk ke poin-poin reviewnya. Dari sinopsis yang aku sampaikan tadi, teman-teman bisa menilai ya bahwa novel ini tuh bergenre fantasi dan juga aksi. Karena selain kita akan masuk ke dunia di luar bumi, yaitu planet Sanivia, tapi di novel ini banyak menyuguhkan adegan action. Dan menurut aku novel ini jadi sebuah permulaan yang bagus buat pembaca yang mau mulai menambah variasi bacaan ke fantasy action, karena novel ini bahasanya cukup ringan dan konfliknya pun tidak begitu complicated. Setiap babnya juga tidak terlalu panjang dan aku suka dengan buku yang babnya itu pendek-pendek karena bikin proses baca jadi lebih cepat. Selain itu, porsi dialog di sini juga lebih banyak, jadi buat kalian yang suka bosen dengan narasi panjang, you might gonna like it. Aku juga suka dengan beberapa tokoh figuran di sini karena meskipun cuma jadi figuran tapi perannya menurut aku cukup useful, nggak kayak tokoh-tokoh figuran yang cuma jadi pemanis doang dan habis itu tiba-tiba ngilang. Terutama aku suka banget dengan salah satu tokohnya yang bernama Maya karena tokoh tersebut tuh bikin cerita di sini jadi lebih berwarna. Kemudian di buku keduanya penulis juga berhasil menciptakan karakter Sabrina yang ngeselin, dimana dia ini jadi seorang YouTuber yang bener-bener kepo banget dengan urusan orang-orang, selalu pengen ikut campur dan apa-apa dijadiin konten. Nah, rasa kesel itu beneran sampai ke pembaca. Lalu buat temen-temen yang mungkin kurang suka dengan alur cerita yang lambat, mungkin kalian akan suka dengan alur cerita di novel ini karena lebih gercep satset gitu. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa poin kekurangannya. First, ini sebenarnya lebih ke preferensi aja sih, tapi jujur aku kurang suka dengan cover seperti ini. Menurut aku terlalu anime dan aku nggak begitu suka dengan anime, jadi ya I'm not a big fan of the cover. Selain itu, cover seperti ini bagi aku ya kayak ngasih kesan kalau ini adalah komik bukan novel, padahal ini adalah novel. Ya gitu aja sih, ini lebih ke preferensi aja sebenarnya.
Terus di novel ini kan latar utamanya ada dua, di bumi sama di planet Sanivia. Cuma aku merasa untuk world building di planet Sanivia itu masih kurang kuat. Ditambah aku lumayan kesusahan untuk masuk dan membangun imajinasi tentang planet tersebut. Karena menurutku narasi ketika mendeskripsikan suatu tempat, kejadian, atau keadaan itu kurang holistik. And then aku mendapati beberapa hal yang bagi aku kurang make sense. Salah satunya adalah tokoh Pak Mahmud. Pak Mahmud ini digambarkan sebagai tokoh guru yang melambai, tapi melambainya yang terang-terangan gitu loh teman-teman. I know ini tuh cuma fiksi, tapi kalau kita lihat dengan pendekatan sosok guru in real life, tokoh Pak Mahmud ini kayak nggak make sense. Apalagi di Indonesia tuh kayaknya almost impossible kita mendapati sosok guru yang melambai secara terang-terangan seperti tokoh Pak Mahmud ini. Belum lagi tes atau seleksi menjadi seorang guru di Indonesia itu kan berlapis-lapis ya, termasuk ada tes kepribadian. Dan guru itu kalau dalam bahasa Jawa digugu lan ditiru. Artinya menjadi seorang guru itu menjadi contoh dan juga teladan bagi murid-muridnya. Jadi poin ini menurut aku again it doesn't make sense. Selain itu, masih ada beberapa dialog yang menurut aku cukup cringe dan aku lumayan struggle ketika hafalin tokoh-tokoh di dalam sini yang lumayan banyak. Terus nama-namanya juga susah. Sama struggle-nya ketika aku lagi hafalin tokoh-tokoh di novel Dune. Kalau dari segi fisiknya, selain cover yang kurang aku suka, sebenarnya aku suka sama fisik buku ini yang floppy banget. Tapi kebetulan aku dapet batch yang menurut aku cukup ringkih, terutama di volume satunya aku dapet buku yang kayak gini tuh. Lemnya tidak kuat, jadi gampang lopek. Padahal waktu aku buka buku ini tuh aku memperlakukannya dengan halus, tapi kayak lemnya langsung ngelopek, rusak kayak gini begitu aku buka pertama kali. Jadi mungkin saran aku untuk penerbitnya bisa ditingkatkan lagi quality controlnya supaya membeli itu nggak mendapatkan buku yang ringkih kayak gini gitu. So overall untuk buku ini meskipun ada beberapa kekurangan, tapi aku cukup merekomendasikan buku ini buat teman-teman yang mau mulai merambah ke genre fantasy ataupun action. And yep, I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan kalian. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request, feel free juga untuk komen di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!